wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Amma ba'd. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terkumpul padanya banyak keutamaan. Dari segi keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri sebagai bulan suci, dari sisi keutamaan hari-hari terbaik dalam setahun. Dan di antara ulama memandang inilah hari terbaik sepanjang tahun, lebih utama dari hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri." Dari Abdullah bin Qurt, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya hari yang teragung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahar. Hari ini hari raya berkurban, kemudian hari setelah hari berkurban. Selain itu, hari ini bertepatan dengan hari Jumat pula, hari yang penuh berkah, hari terbaik dalam sepekan yang memiliki keutamaan luar biasa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ada sesuatu pembahasan fikih ketika hari Aid bertepatan dengan hari Jumat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang yang telah melaksanakan sholat Aid tetap wajib melaksanakan sholat Jumat dengan alasan bahwa sholat Jumat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan oleh sholat Aid. Pendapat kedua yang didukung oleh mayoritas ulama, bahwa bagi yang mereka yang telah melaksanakan sholat Aid, sholat Jumat tidak wajib, namun mereka tetap disarankan untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai bentuk anjuran. Imam masjid tetap mengadakan sholat Jumat agar orang yang ingin melaksanakannya dapat hadir. Bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena telah sholat Id, maka menggantinya dengan sholat zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu ulul azmi dan diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena ketakwaan dan ketaatannya yang sangat luar biasa. Dalam seluruh perjalanan hidupnya, beliau memperlihatkan ketaatan yang totalitas tanpa syarat. Bahkan ketika menghadapi perintah-perintah yang sangat berat secara logika dan perasaan manusia, beliau tetap sanggup melaksanakannya. Di antara kisah-kisah utama Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah menegakkan tauhid di tengah kaumnya penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat patung berhala. Namun beliau tidak menunggu waktu lagi dan mencari jaminan keselamatan sebelum berdakwah. Beliau langsung memenuhi perintah Allah Ta'ala, menyampaikan ajaran tauhid, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun." Ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya?"
Ayat ini menunjukkan keberanian dan ketegasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengkritik penyembahan berhala secara langsung kepada ayahnya dan kaumnya sebagai sebagian bagian dari totalitas dakwah tauhid. Kemudian ketika dibakar Ibrahim alaihissalam, beliau tidak takut dan tetap tenang karena keimanannya yang sangat teguh, sehingga Allah Ta'ala mendinginkan api dan menyejukkan baginya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ayat ini menunjukkan keajaiban dan perlindungan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai balasan atas totalitas ketaatannya dalam berdakwah, bahkan saat nyawanya pun terancam. Kisah Ibrahim yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan menyembelih Ismail, putra kesayangannya. Perintah Allah Ta'ala agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya adalah salah satu ujian yang sangat-sangat berat yang pernah diberikan kepada manusia. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam taat total tanpa meminta penangguhan, alasan atau tawaran lain kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, mengabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tarah qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan puncak ketaatan tanpa syarat dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dan putranya Nabi Ismail. Keduanya menerima perintah Allah Ta'ala tanpa ragu, tanpa syarat, dengan penuh kesabaran serta kepasrahan, sehingga Allah menggantinya dengan hewan kurban dan menjadi syariat kita sampai hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fadainahu bidabhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Kisah yang ketiga terkait Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di lembah yang tandus, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam di sebuah lembah tandus, tanpa air, tanpa tumbuhan, tanpa penduduk. Beliau tidak bertanya, why, kenapa ya Allah? Dan tidak meminta syarat dari Allah. Allah Ta'ala berfirman terkait doa beliau, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Ayat ini menggambarkan ketaatan mutlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan keluarganya di tempat yang tandus hanya karena perintah Allah Ta'ala, sekaligus menunjukkan doa yang penuh kasih dan kepasrahan, sehingga menjadi Mekah tempat yang datang berbagai keberkahan kepadanya seperti buah-buahan dan lainnya dari penjuru dunia. Kisah Ibrahim yang keempat, mendirikan Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah di tempat yang sunyi dan gersang. Tanpa ragu atau menunggu bantuan, mereka mulai mendirikan dan bahkan berdoa agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabadikan dalam surat Al-Baqarah 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minnah innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, mereka berkata,
terimalah dari kami amal kami, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini menegaskan ketaatan keduanya dalam menjalankan perintah Allah, membangun Ka'bah, serta kerendahan hati mereka yang tetap berdoa agar amal tersebut diterima. Meskipun itu adalah tugas yang sangat besar yang diperintahkan langsung oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari beberapa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa ini, kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah Ta'ala harus dilakukan dengan totalitas, tanpa syarat. Nabi Ibrahim tidak menunggu kepastian, tidak menunggu, tidak meminta jaminan, tidak menawar-nawar perintah. Bahkan ketika diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di padang yang tandus atau menyembelih anaknya sendiri, semua itu beliau lakukan semata-mata karena iman dan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Bagi akal manusia yang terbatas, perintah-perintah itu mungkin terasa tidak masuk akal dan bahkan mungkin hawa nafsu terasa sangat berat. Namun justru di balik semua itu terdapat hikmah yang dalam dan kebaikan yang agung. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita hari ini pelajaran besarnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya harus didasari oleh keimanan yang kokoh, bukan karena kenyamanan, syahwat, logika manusia atau kepentingan dunia. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin besar pula kesiapannya untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah esensi dari penghambaan sejati. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, hari ini dan 3 hari berikutnya, 10, 11, 12, dan 13, seorang muslim tidaklah diperkenankan berpuasa, kecuali jamaah haji pada hari tasyrik yang tidak mendapatkan hadyu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Riwayat Imam Muslim. Juga dari Aisyah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, la yurakhasu fi ayyamit tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadya. Tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan hadyu. Hadis Imam Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Ta'ala dilakukan setiap hari tapi untuk hari-hari yang mulia ini dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah beberapa hari lalu dan terlebih lagi di hari ini serta 3 hari ke depan. Lebih ditekankan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, firman-Nya wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari yang kita laksanakan saat ini dan 3 hari ke depan. Zikir yang dimaksud adalah zikir apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, seperti takbir mutlak dan muqayyad. Takbir mutlak kapan saja kita lakukan, mulai masuknya maghrib, malam pertama di bulan Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad maka terikat setelah selesai salat fardu, dimulai setelah itu bertakbir hingga masuknya asar tanggal 13 Dzulhijjah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu juga kita ingatkan, ketika makan dan minum diniatkan untuk memperkuat ibadah, jangan asal mengenyangkan perut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian memperbanyak doa, bukan sekedar doa kebaikan dunia, namun kebaikan dunia dan terlebih lagi kebaikan akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana yang Allah sebutkan di antara ayat-ayat haji, yaitu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga zikir-zikir lainnya yang dianjurkan untuk kita membacanya dalam aktivitas keseharian kita, seperti zikir pagi petang, zikir ketika masuk masjid, keluar masjid, zikir naik kendaraan dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jagalah para pemimpin kami. Berilah
selalu kepada mereka hidayah dan petunjuk-Mu dalam memimpin bangsa ini. Lindungilah negeri ini dari segala mara bahaya dan musibah. Jadikanlah negeri kami negeri baldatun thayyibatun wa baldatun aminah mutmainnah, dan negeri yang senantiasa tercukupi dan terhindar dari ketakutan dan kelaparan ya Allah. Begitu juga negeri kaum muslimin lainnya, khususnya negeri Palestina yang sedang dijajah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemudi di antara kami menjadi manusia-manusia yang tangguh, tumbuh taat kepadamu, agar kekuatan fisik dan berpikir mereka digunakan dalam kebaikan, ketaatan, dan perbaikan pada umat ini ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Jagalah mereka yang masih hidup dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Berilah kami taufik untuk senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehat dan berbakti kepada keduanya. Mereka lah yang telah berjuang untuk kehidupan kami. Jagalah mereka, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, bantulah kami membimbing anak-anak kami, keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak cucu yang bisa membanggakan kami di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya Allah, mudahkanlah urusan para jombloan, jomblowati kami dalam menuju pernikahan. Berikanlah keturunan di antara kami yang telah menikah bagi yang belum memilikinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang telah Engkau karuniai pasangan yang sah menjadi pasangan yang Engkau ridhoi ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu Firdaus ya Allah. Berikanlah kami keberkahan selalu dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Rahmatilah kami. Berkahilah kami, jagalah kami, jauhkanlah kami dari neraka-Mu dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada hamba-hamba-Mu yang lemah. Balaslah kebaikan orang-orang yang baik dan dermawan kami ya Allah. Berikanlah curahan rahmat-Mu kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami. Dan matikanlah kami ya Allah. Dan matikanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu was samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa a'wanih wa sallama tasliman katsirah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.